yang harmonis, ya, yang santun, tidak perlu melaksanakan dengan kekerasan. Itu adik-adik kita yang ingin menyampaikan aspirasi. Baik, siap, gerak. Silakan mengawali tugas hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Setelah kita istirahatkan, nanti bisa menuju ke lokasi. Nanti jam 9. Hotel. Istirahat. Cepat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan masyarakat Kabupaten Sampang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Gemini! Marhai! 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 Oke, selamat pagi Bapak Kepolisian. Kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dalam hal ini kita untuk kemudian meminta kepada pimpinan dewan, dan sebelumnya tujuan kita di sini adalah bukan demonstrasi yang sebagaimana lainnya, akan tetapi kita di sini untuk kemudian meminta dan menjelaskan terkait isu-isu nasional yang hal ini meresahkan masyarakat Kabupaten Sampang dan masyarakat Indonesia. Kami di sini tidak untuk berkeluar-keluar ataupun chaos, tidak. Akan tapi kami hanya untuk meminta penjelasan daripada dewan-dewan kita yang sekarang masih sedikit yang datang, nggak tahu kenapa, mungkin bensinnya habis, nggak tahu itu. Cuman tentang Bapak daripada keamanan kita di sini tidak akan chaos, karena kita bukan organisasi yang mengedepankan otot, kita mengedepankan otak, sehingga dewan-dewan kita yang notabene terpilih kemarin-kemarin, kita melihat betul apakah kemudian dewan-dewan kita ini mempunyai kapasitas yang lebih ataupun hanya nyogok ataupun hanya mengandalkan orangnya saja untuk melenggang di istana kita. Oke, kawan-kawan, PPN ini dari pajak yang sekarang sudah naik dari tanggal 1 Januari sudah naik dari 11% naik kepada 12%. Yang kali ini kata Sri Mulyani, Menteri kita, Menteri Keuangan, menegaskan, menjelaskan bahwasannya PPN ini hanya untuk barang mewah. Dan barang mewah ini kita tidak tahu apakah kemudian bawang merah seperti emas ataupun apa, saya tidak tahu. Cuman itu hanya menjadi bius untuk kita semua. Kita dilinakbobokkan oleh rezim Prabowo, terutama rezimnya pemerintahan sekarang. Tadi di sini
sudah bawa data Bapak, sudah bawa data, kemudian bawa regulasi juga, dalam artian kita tidak bawa tangan kosong. Kami menghindari masa banjir. Nah itu kawan-kawan. Jadi bisa dikatakan pemerintah Indonesia ini, Menteri Keuangan dan lain sebagainya, ini tidak mempunyai kekuatan pengetahuan, tidak mempunyai pengetahuan yang lebih untuk kemudian mencari opsi-opsi. Oke lah, kalau orang kaya boleh, tapi tidak dengan kita bapak-bapak. Orang tua kami di sana bertani, kemudian tidak mempunyai tidak mempunyai penghasilan lebih. Jadi kenapa kemudian pajak ini hanya untuk pajak konsumsi, tidak untuk pajak kekayaan? Karena sekarang menurut BPS, orang terkaya di Indonesia itu terdapat 50 orang bapak-bapak. Tapi tidak dengan kita. Kita orang pelana, bukan orang kaya. Sedangkan orang terkaya 50 itu sangat mungkin untuk ditarik pajaknya. Tapi kenapa pemerintah itu membiarkan orang-orang kaya itu melenggang? Enak, kopi-kopian di rumahnya, seperti itu. Betul, Bu? Iya. Jadi saya bisa menyimpulkan pemerintah itu hanya menggaung untuk masyarakat, tapi menggonggong untuk orang kaya. Oke, apakah betul kawan-kawan? Jadi di sini Pak, kita tidak mau banyak retorika, kita tidak mau banyak komunikasi di sini. Oke, mungkin daripada kawan-kawan mau menyertakan ataupun mau menyampaikan aspirasinya. Oke, ayo. Intinya di sini kita pertama tidak boleh keras, ya, tidak boleh keon, tidak. Oke? Kita bukan golongan, atau apakah mungkin masih tidur atau mungkin masih ada di sini keduanya, nggak tahu saya. Oke? Selamat pagi masyarakat yang sedang dianiaya oleh pemerintah. Selamat pagi bapak-bapak yang terhormat. Sekali lagi kami di sini hanya ingin menyampaikan bahwasanya segala hal kebijakan, segala hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harusnya diberitahukan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan terdampak. Nah, kemarin hari Kamis kami sudah melontarkan surat kepada Dewan Perwakilan Dewan yang terhormat. Kami di sini tidak akan membuat sesuatu yang ricuh, tapi tuntutan kami adalah bagaimana masyarakat paham betul terkait isu-isu nasional. Sampang sudah cukup dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak berpendidikan, yang minim pendidikan. Jadi kalau boleh berkata kasar Bapak, Saudara, Bung dan Sarina, cukup Sampang dinobatkan sebagai masyarakat yang miskin, goblok, tidak memiliki pemahaman. Oleh sebab itu perwakilan kita harusnya lebih mencerdaskan kita, harusnya lebih mencerdaskan masyarakat kecil, khususnya teman-teman yang berdiri dan berjuang di depan sini. Oleh sebab itu kami meminta kepada perwakilan dewan kami, perwakilan rakyat katanya ya, keren. Perwakilan rakyat dari beberapa puluhan orang yang terpilih yang kemarin memaksa untuk diwakilkan oleh rakyat, untuk mewakili rakyat. Sekarang rakyat, sebagian dari rakyat Sampang ini berkumpul di sini, meminta tuntutan kami untuk diindahkan. Dan sekarang sudah jam 10, teman-teman. Saya sudah sampaikan dari awal, niat kami baik, niat kami ingin belajar bersama, niat kami untuk dicerdaskan. Tapi kalau hal ini tidak juga diberikan oleh anggota dewan kita,
maka kita yang termasuk ke dalam. Kalau nak ngiding, peran pagi bawa tinggal dewa nak. Kalau 10 bulan kita datang. Jadi jam kerja, fasilitas lengkap, beri mobil dinas, pada anggaran komunikasi, pada anggaran noma, pada anggaran transportasi, kan berjalan kita datang. Aman lah aku nak, tedung. Mungkin punya hari suara, pukul 12 malam, 5 menit lagi ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Sebelum 5 menit, 10 menit, karena kita sudah pendapatan daerah pun banyak. Dana masuk kepada daerah pun banyak. Nah, kalau kami tidak mau melebar ke situ, jadi alat arahkan ke sana. Oke kawan-kawan, Bung dan Serina, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 dikatakan pada bab 4 pasal 7 ayat 1 itu dikatakan bahwasanya pada tanggal 11 April tahun 2022 itu sudah naik 11%. Itu harga-harga beras sudah melonjak. Yang dulu harga beras itu mencapai 10.000, sekarang sampai 17.000. Itu sangat menyengsarakan rakyat. Dan sekarang mau ditambah lagi. Pada huruf B dikatakan bahwa PPN naik 12%. Dan apa yang akan terjadi pada rakyat-rakyat bawah? Beras makin naik, sedangkan masukan kepada rakyat kecil semakin kecil, sehingga untuk membeli beras saja mereka harus pontang-panting. Lain dengan yang ada di dalam, sebelum manis pakai AC, ada yang membersihkan. Kalau kotor dimarahi, mana-mana, trainingnya mana, kan seperti itu. Untuk menolak PPN 12%, di mana 11% saja PPN yang sudah naik, beras sudah melonjak begitu mahalnya. Apalagi nanti 12%. Pada masyarakat miskin, dan yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan oleh anggota Dewan DPRD Kabupaten Sampang. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Oke, Bung dan Zarina, pimpinan kita ini terhadap sesuatu hal atau isu nasional, mulai dari regulasinya, alasannya, kemudian dampaknya, kemudian solusi yang akan ditawarkan. Tapi ingat teman-teman, kita sekarang masih duduk. Orang duduk ini biasanya masih menunda keamarahannya. Kalau tidak ditawarkan solusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka, kami hormati adik-adik teman-teman KMNI. Tapi perlu kami sampaikan, dan kami juga paham apa yang menjadi keresahan adik-adik. Dan APBN 12% ini, adik-adik juga kami khawatir tentang dampak keseluruhan terhadap perekonomian, terutama kepada masyarakat bawah. Tapi perlu kami sampaikan di forum kali ini, di tanggal 31 Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa PPN 12%
hanya berlaku kepada barang-barang mewah. Sehingga sehingga kekhawatiran adik-adik ini mungkin nantinya tidak berdampak. Tapi mohon maaf, mari kita kawal kebijakan ini sama-sama, karena khawatir bahwa ini bagian untuk meredam isu. Pada kenyataannya bahwa kami di DPRD ini, mohon maaf, kami ada bermacam-macam partai politik ya. Terus terang, kebetulan kami, saya pribadi dari PD Perjuangan setuju dan selaras apa yang menjadi kekhawatiran adik-adik. Cuma mari kita berbaik sangka, berhusnuzon terhadap pemerintah, karena Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa PPN 12% hanya berlaku kepada barang-barang mewah yang kami anggap sementara masih belum berpengaruh kepada saya. Seperti biasa, kenapa GMNI tidak melakukan demonstrasi seperti biasanya? Karena ketika melakukan demonstrasi atau audiensi, jawabannya akan seperti itu. Itu ada jawaban template dari zaman ke zaman. Kami mengawal. Dan kita tutup, Bapak. Bapak baca surat dari kami enggak? Tak baca, Bos. Tak baca, Bos. Tak baca. Aku tadi orang tak baca. Pak, kita ngaji sebulan lebih, Pak. Kita adalah mahasiswa. Kita mengutamakan ilmu pengetahuan. Kita bersurat dari hari Kamis, ternyata tak baca. Kami tidak membutuhkan ucapan-ucapan janji, ucapan-ucapan pengawalan. Yang kami butuhkan, perwakilan dari Dewan ini menjelaskan sesuai dengan surat yang kami kirimkan. Pertama, kenapa kita berikan tema kuliah jalanan? Kita yang di sini pengen kuliah, Pak, hari ini. Kalau tak masa kuliah ya, Pak. Dari jam 11, dari jam 10 sampai nanti jam 2 atau bahkan selesai SKS-nya, kita tetap akan di sini sampai mendapatkan ilmu pengetahuan. Mata kuliah pertama, Bapak, yang kami catat. Apa alasan dinaikkan BBM? Itu harus dijabarkan nih nanti, biar teman-teman dan masyarakat paham. Yang kedua, dampak yang memungkinkan. Yang ketiga, solusi dari pemerintah Kabupaten Sampang, terutama dari DPRD Kabupaten Sampang. Karena seperti ini, Pak, jangan berbicara tentang pembatalan dan lain sebagainya. Undang-undang secara hierarki tidak bisa dibatalkan hanya dengan ucapan presiden. Itu yang perlu diketahui. Undang-undang hanya bisa dibatalkan dengan undang-undang, paling tidak dengan Perpu, bukan dengan PMK. Yang keluar, faktanya yang keluar, itu hanya pernyataan dari Bapak Presiden dan juga admin Gerindra yang maha gercep. Kemudian besoknya datang PMK, Menteri Keuangan mengirimkan surat yang di dalamnya masih tertera 12%. Nah, jika seperti itu, kalau kami hanya ingin mendengar Bapak Dewan yang terhormat itu berbicara seperti tadi, yang kami nggak bakal kesini, Pak. Ayo, silahkan dimulai ruang kuliahnya. Silahkan teman-teman dicermati nanti materi yang akan dibacakan. Kita sudah sediakan papan, Pak, karena DPR mungkin tidak punya papan. Kita sediakan semua, teman-teman tertib. Tertib ya. Teman-teman tertib, kita simak secara seksama. Biar kita tahu dan dipahami betul. Silahkan Bapak Rektor yang terhormat untuk menjelaskan. Ada jasa orang tetap baca, Bu. Boleh kan, Pak, ya? Tak ajar gila. Anjur kan, masyarakat. Begini aja, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami selaras, senyawa dan perjuangan dengan adik-adik. Kami juga punya cita-cita di bawah bahwa kami juga menolak tentang kenaikan BPN 12%. Bentar, Pak. Bentar ya. Katanya selaras dan senyawa. Kalau selaras dan senyawa, tuntutan kami apa, Pak, yang senyawa dengan kita? Dampak yang kita rasakan. Kita kan senyawa nih, senyawa. Semangat, Pak, senyawa, Bos. Terima kasih, kami sudah sampaikan, mari kita berbaik sangka, berhusnuzon terhadap kebijakan pemerintah.
kalaupun nanti ternyata ada perubahan dalam perjalanannya tentang pemberlakuan pajak 12% yang selama ini hanya yang dikenakan adalah barang-barang dan jasa mewah. Yang kami anggap bahwa selama ini kaitan tentang barang-barang mewah yang sudah disampaikan Presiden tidak akan berdampak. Kalaupun nanti ada perubahan, mari kita demo bareng-bareng. Ya. Ya, terima kasih. Dia orang mau deklarasi yang kayak gini. Kayak gini Pak. Ibu sih nggak ada boleh, muntah dia aja lagi karena tak tahu, bisa nggak boleh tak tahu dia. Yang pertama, berarti mungkin nakar tak tahu nggak boleh tak tahu, muntah tuan maca yang nggak boleh tak tuan maca. Artinya, mana tahu teman-teman masyarakat Sampang ya, dia anggota dewan dia tak tuan maca. Kedua, Pak, yang kami tuntut dalam surat yang kami berikan ke penjenengan semua, yang pertama, saya tanya dulu nih ke dewan-dewan yang terhormat, ada nggak perda yang mengatur tentang upah minimum karyawan di Kabupaten Sampang? Ada. Saya minta kalau ada. Kalau ada saya minta saya tunjukkan, saya searching mana. Coba searchingkan. Upah minimum untuk daerah Kabupaten Sampang. Kalau ada searching kasih tahu ke saya. Gimana itu? Ngerti bahasa Arab ya? Mungkin pakai bahasa Inggris, Ton. Jadi ruwet. Hari badan dia ruwet. Aja kereng tedung, mana aja kereng dung mate tedung, yari si dung mate tedung ruwet. Jadi mana aja kereng tedung ikut jaga, ada pakai seram tak kena jaga. Keren DPR ya. Punca bahas DPR biasanya paripurna, rakor, anggaran raja. Anggaran insentif komunikasi 10 juta. Komunikasi iwan siapa ya sama undang-undang lekanan. Kedua, Pak, tadi dikatakan kalau nanti misalkan berdebat kepada masyarakat, kami demo bareng-bareng. Tak ngasih kesampian belum ada demo, Pak. Saya ngasih kesampian dia. Kasih jaminan dan pernyataan kepada kita, kalau semisal nanti PPN ini naik 12%, maka 1% dari kenaikannya harus ditanggung oleh DPRD. Setiap naik, barang-barang naik, tanggung lagi ke DPR. Setuju, milih tak beli 2. Iya. Jadi yang kedua, pernyataan, kata lo, pajak ya Pak, bagi kemenang nasional. Dan daerah boleh pajak, saya masuk ke pendapatan daerah. Sampai saat ini, pendapatan daerah yang masuk ke dalam kas daerah itu kami tidak diberikan transparansi jelas hasilnya apa. Mulai dari pendapatan ISR, pendapatan asli daerah dan lain sebagainya, kita tidak akan berdampak apa-apa pada usaha dan tidak. Hasilnya ada apa? Tak ada bukti tapi. Jadi ini Pak. Ada losa-losa, Pak. Mari jelas lagi, kita mulai mudah hasil lah. Mun tak sanggup, mari nyewa rektor we. Suruh jelas lagi. Kita ingin terus tahu, masyarakat ini terus pemerintah. Masyarakat mulai paham alasan-alasan dampaan bersolusi yang ditawarkan. Mun tak bisa jelas lagi, nyala orang suruh jelas lagi. Ken solusi nak pas ke benda, apa solusi nak nanti? Seperti itu ya. Betul. Oke kawan-kawan, setelah saya analisa bahwasanya dewan kita ini sangat berani untuk unjuk gigi ke depan kita. Berani banget, tapi tidak dengan membawa seni. Kenapa? Karena tuntutan kita tidak didasar. Kita ini sekarang di sini tidak menutup apa-apa, Bapak. Cuma meminta penjelasan dari jenengan-jenengan semua yang notabene dewan kita, wakil kita.
saya mau bubar, saya mau makan, saya mau ngopi dan sebagainya. Itu saja Bapak. Dan kami di sini mau menghindarkan kekerasan, baik itu kekerasan yang berupa otot dan kekerasan yang berupa otak. Gitu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan, kami jauh-jauh bawa papan dari Kedungdung, kemudian saya bawa spidol dari Rampena. Kita jauh-jauh Bapak. Hanya untuk fasilitas kami berikan kepada wakil kita. Wakil rakyat. Wakil rakyat. Dan di sini ya, saya selaku Korlap melarang kepada dewan-dewan kita mengatasnamakan partai. Tidak. Oke? Karena kenapa? Kalau sudah melenggang kepada dewan, ke gedung-gedung ini, istana ini, hilangkan niat-niat baik partainya. Tapi harus apa? Indahkan niat-niat baik daripada rakyat. Karena kenapa? Karena beliau-beliau ini dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai. Tidak dipilih oleh Megawati, tidak dipilih oleh Surya Paloh, tidak dipilih oleh siapa Bapak Pacul, Ahai dan sebagainya. Ya, mari Pak, kita kembalikan ruh dewan ini. Bung dan Sarina, mundur. Oke. Saya beri ajaran. Sampai mereka bisa menjelaskan. Mundur. Oke. Maju. Oke, saya sederhanakan lagi ya, Bapak. Monggo coba ke hati saya Pak. Saya akan jadi polisi lebih saya aja. Saya sederhanakan saja. Kan bapak-bapak tadi bilang bahwasanya ini hanya untuk barang mewah. Saya sederhanakan lagi nih. Barang mewah yang seperti apa? Monggo. Terima kasih ya Dek. Sebenarnya saya ingin dalam artian urgensi ataupun goals dari demo ini dapat Bapak. Makanya saya sampaikan, pertama kami di sini tidak punya domainnya terhadap undang-undang PP itu, tidak berkewenangan. Yang kedua, kami pengen tahu aja, karena sudah saya sampaikan bahwa yang dikenakan PPN 12% hanya barang mewah. Seperti contohnya pembelian jet pribadi, termasuk pembelian rumah mewah, apartemen dan sebagainya. Makanya kami ingin apa yang diinginkan adik-adik, biar kita itu jelas. Belajar dan mengajar itu tidak ada domain khusus. Belajar dan mengajar itu milik masyarakat umum. Siapapun boleh belajar dan mengajar. Bahwa tujuannya kita hanya mengawal kepentingan masyarakat, sehingga tidak ada koordinasinya antara kuliah kami dengan sampean. Makanya apa yang menjadi tuntutan Pak sampaikan pada kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang sampai butuhkan pada kami, tolong sampaikan. Kami jawab dan kami ambil sikap. Tuntutan bersurat Pak. Terima kasih. Pertama, teman-teman, dengar. Pertama, pihak dari wakil kita tidak menghargai usaha kami. Betul. Yang tidak membaca satupun surat dari kami. Kalau Bapak pasti tahu tuntutan kami. Kedua, mereka sudah tidak menghargai kami sebagai tamu. Betul. Dengan cara datang telat. Betul. Ketiga, yang kita minta bukan untuk merubah undang-undang. Betul. Karena bukan domain, katanya. Bukan domain. Yang kita tuntut adalah memberi pelajaran kepada kita. Pembelajaran. Ketika berbicara pembelajaran, bukan domain siapa-siapa. Kalau mau berbicara domain, Pak, saya ganti demonya sekarang. Bukan kuliah jalanan. Kita ganti tuntut transparansi PAD Kabupaten Sepang. Betul.
gaji dan insentif DPR. Kita ganti itu. Jadi bukan PPN lagi. Karena domain mereka tuh, mereka meminta domain. Kita ganti. Kita bahas tentang insentif, kita bahas tentang PAD, kita bahas tentang pencapaian, kita bahas alokasi CSR. Ayo kita bahas, kita siap. Biar domainnya mereka seperti itu. Gimana Pak? Jadi tinggal milih Pak, mau menjelaskan dan memaparkan tentang PPN atau kami ganti temanya. Ya udah Pak. Sering surat bosan, tebocan, menang sering-sering dulu. Jaga mod. Kenapa? Karena beliau tadi mengatakan hanya untuk barang mewah. Contohnya apa? Apartemen. Apartemen itu masuk kepada pajak properti. Berapa dia menutupkan apartemen? Coba. Yang pastinya. Kalau makan kursi, iya. Masyarakat ya untuk dipahamkan. Masyarakat untuk dipahamkan. Biar tidak terjadi permasalahan PPN saja bergeliuran. Mulai dipahamkan, dipaparkan, kan jelas deh. Seperti itu. Ada blunder. Detik. Mulai surat masuk tapi tak siap nih dari Mbak. Tunggu Pak, ke depan aja Pak. Ayo Bapak Dewan. Wakil saya itu kawan-kawan, tapi ada di belakang. Yang paling ganteng. Biasanya anu, orang film pro polisi India ada yang di Budi. Ada datang di Budi. Yang dikenakan pajak memang ada kekhawatiran sebelumnya, ini kan terkait pada masalah amanat undang-undang nomor 7 tahun 2001 tentang perpajakan, yang mana ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa dengan kenaikan pajak 12% ini akan mempengaruhi kepada semua tatanan, terutama hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Tapi dijawab oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo kemarin bahwa yang dikenakan pajak PPN hanya barang-barang mewah yang sama sekali tidak ada kaitan dengan hal-hal yang menyangkut kawasan kita di awal. Apalagi kita akan perlu cek sendiri di PLN sekarang ada subsidi 50%. Makanya saya sampaikan tadi, mari kita kawal. Saya khawatir bahwa ini bagian hanya untuk meredam atau bagian dari strategi pemerintah biar redam. Makanya mari kita kawal selanjutnya. Undang-undangnya bisa betal benocak Pak. Tidak bisa. Makanya peran mahasiswa kami, mohon maaf, kami paham apa yang menjadi kekhawatiran mahasiswa Dari pimpinan Dewan. Oke? Gak tahu terserah tangan saya kalian, oke? Pak, monggo Pak. Astagfirullah, makan kakek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tuntutan teman-teman ini apa? Sebentar. Tidak menidomina. Iya Pak. Itu sudah dijawab sama ya. Bisa kalau kita membatalkan domain dari DPRD kabupaten. Makanya kita tidak meminta untuk dibatalkan Bapak. Kalau minta ilmu penjelasan terkait pajak PPN 12% tadi sudah disampaikan oleh Mas Iwan. Dan teman-teman saya rasa juga memahami masalah ini. Cuma yang menjadi atensi dari teman-teman dari JMNI kekhawatiran kan sebenarnya. Coba kami dijelaskan juga apa yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman. Tadi teman-teman tidak menjelaskan kepada kami.
sebenarnya apa? Bentar. Sebentar. Kantor dewan itu di dalam, ke dalam yuk. Boleh masuk. Kalau boleh masuk. Cuma teman-teman jangan anarkis. Itu aja. Boleh masuk. Poin pertama, kita diminta untuk tidak anarkis. Tadi kita harus susudon. Oh iya. Susudon. Mas, kalau saya berprasangka buruk sama teman-teman, saya nggak memperbolehkan masuk. Saya sudah memperbolehkan masuk kok. Cuma ada syarat, gitu loh. Boleh. Cuma kekhawatiran dari teman-teman sama juga dikhawatirkan oleh kami. Kami juga punya keluarga, punya tetangga, punya konstituen. Semuanya sama. Kalau bisa yang disampaikan ke kami, ini bisa oke. Mun bisa aja oke. Cuma ini bukan domain kami untuk menolak itu. Ini kebijakan pemerintah. Betul. Cuma apa yang menjadi Kenapa suatu tatanan kota, negara itu tidak merata baik dari segi pendidikan dan kesejahteraan? Karena ketika suatu ilmu pengetahuan hanya dimiliki oleh beberapa orang, maka akan terjadi ketimpangan. Barusan dikatakan kita paham, ya kita paham, tapi masyarakat tidak pernah paham. Masyarakat tidak pernah diberikan pemahaman yang utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dari historis perpajakan. Historis perpajakan dari kenaikan 10% ke 11% itu tentu sangat defisit, Pak. Ada penurunan penerimaan pajak. Kalau tahu seperti itu. Kemudian yang ketiga, landasan adalah taxation without representation is robbery. Suatu perpajakan tanpa adanya penjelasan dan representasi itu adalah perampasan. Undang-undang tidak pernah dibatalkan dengan undang-undang. Undang-undang PPN tidak pernah dibatalkan oleh undang-undang, hanya dibatalkan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. PMK itu tidak pernah bisa membatalkan undang-undang, malah semakin membuka ruang untuk menaikkan seenaknya. Karena ketika PMK yang mengeluarkan kebijakan bisa jadi tidak 12%, bisa jadi 15%. Nah, ini adalah suatu perampokan. Itu penjelasan yang pengen saya jabarkan tadi, karena tidak paham. Kedua, kalau berbicara tentang tuntutan, Pak, tuntutan yang pertama, kita ingin ada perda tentang yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten Sampang. Yang kedua, ya, jadi tugas mahasiswa benih social of control, tapi nyari solusi. Jadi solusi deh kita kisahnya deh. Laku, mungkin kita pakai solusi antar ke dewan, antar ke mahasiswa. Ya. Pertama, perda yang mengatur tentang upah minimum masyarakat Kabupaten Sampang. Kedua, pernyataan secara tertulis bahkan terundang-undang juga dalam perda, jika 12% ini berdampak kepada masyarakat baik di dalam pembelian konsumsi atau yang lain sebagainya, maka yang menanggung 1%-nya adalah anggota dewan. Mendapatkan anggaran kemarin itu jelas gini anggaran lah. Jadi mungkin dapat anggaran tadi anggaran mas sampai ke bawah. Anggaran apaan? Labung diserbu. Kebetulan anggaran apaan? Jangan deh. Betul. DPR ya tidak pernah memberikan penjabaran dan pemahaman kepada masyarakat. Fasilitas sudah dimiliki, ada Kominfo dan lain sebagainya, bahkan ada media partner bersayap. Semuanya itu ada. Nah, berikan itu kepada kita. Keempat, saya pengen dewan ini kerjanya tanpa. Jadi benih cuman muntah kampanye setampak. Sampai ketika sudah menjadi dewan, kerjanya tampak dan memberikan solusi. Nah, keempat dia kok minta ke Dina. Apa lo beritahuan solusi nah? Seperti itu ya. Jadi seperti itu, Pak. Biar ikut membahas sampean. Kan undang.
Siapa perwakilan dari KMRI yang akan diundang? Kami undang untuk melakukan perda itu. Iya, Bapak pimpinan yang terhormat. Ini anggota dewan sejumlahnya 40 lebih ya. Ada bisa menjabarkan sekali. Coba sih bisa menjabarkan suruh keluar. Ini tentang ini. Saya tanya nih, alasan pemerintah menaikkan BPN apa? Alasan, Iya, Pak. tinggal kasih tahu apa saja. Alasannya apa? Itu sudah tercantum di undang-undang. Kemudian dampak terburuknya apa? Kemudian tawaran dari teman-teman apa? Terima kasih adik-adik. Tadi saya sampaikan bahwa itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang perpajakan bahwa batas maksimal dari 15%, sehingga pemerintah melakukan kenaikan untuk mendapatkan APBN. Cuma ada penolakan dari semua pihak karena ada kekhawatiran akan berdampak kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar. Dalam hal ini kebutuhan pokok kita termasuk daging dan sebagainya. Dan itu sudah dijawab oleh Pak Presiden itu kemarin itu, sehingga adanya pengenaan pajak hanya kepada barang mewah yang sudah dianggap tidak ada dampak kepada apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya kira sudah saya sampaikan tadi, Pak. Ini kan Pak, ada sekolah kuliah di sana. Kalau mau kuliah di tempat lain. Kalau perwakilan mau disampaikan. ada tahu semua. Karena tapi yang saya maksudkan itu sudah disampaikan. Iya sampaikan. Tidak apa kita sharing lah. Mohon maaf kadang teman-teman karena memang latar belakang kita kan beda-beda. Cara menguasai materi juga kadang teman-teman nggak menguasai. Tapi menguasai apa gitu Pak? Jawab berapa orang misalnya dari Bapak diminta untuk jadi kan rektor, kami kan juga beda-beda. alasan dan dampak serta solusi. Ada yang paham. Ya tidak apa-apa dalam materi. Tentunya sampean sebagai DPR kan paham Pak. Mas, DPR itu malaikat Mas. Iya, kan juga bukan malaikat, bukan malaikat. Kita juga butuh ilmu dari teman-teman. Nah, makanya mari kita sharing. Kita pengawalan kebijakan itu gitu loh. Kalau kita harus merubah dari undang-undang yang tadi yang dijelaskan, betul katanya Mas Muiz, bukan domain kita. Cuma kita bisa juga melaporkan ke pemerintah pusat gitu loh. Apa yang menjadi temuan dan atensi dari teman-teman atau masyarakat yang ada. Jadi itu loh. Tujuan kita bertemu sampai tujuannya kan ingin gimana kita membela masyarakat kan tujuannya kan gitu Pak. Beda lain kan. Cuma kita juga bingung kan tuntutan teman-teman ini apa? Kan sudah jelas Pak. Kita gini. Enggak, bukan Mas. Maksud tuntutan itu peterus Pak. Tolak. Ya gini. Kalau menolak, kalau sampean nanya masalah penjelasannya apa, saya rasa teman-teman ngerti semua. Dampaknya apa, teman-teman tahu, paham betul. Ini kan kasus lama yang kemudian booming kembali. Iya. Diuntukkan kepada masyarakat juga. Sepakat ya. Sepakat. Kemudian yang kedua Pak, ancaman dari 12% ini tidak selesai. Karena tidak pernah dibatalkan dengan undang-undang. Hanya by masa. Apa solusi yang ditawarkan oleh teman-teman DPR dan pemerintah Kabupaten Sampang ketika memang 12% ini berdampak kepada masyarakat kecil. Yang kita tahu Pak, dampak dari pajak ini fair. Dalam artian menyentuh dari hulu ke hilir. Kita tidak peduli, kita jangan berpatokan kepada narasi. Tapi yang perlu kita pahami adalah nilai kebermanfaatannya, nilai dampaknya, nilai imbasnya. Sebagaimanapun yang bicarakan barang mewah dan lain sebagainya, ketika pihak kapitalis merasa dirugikan akan berdampak kepada yang lebih bawah. Itu adalah nilai sistem ekonomi yang bernilai fair, perpajakan. Jadi bagaimana? Mau membuat surat perjanjian atau seperti apa?
Poinnya kan tidak enak. Nggak boleh ya. Janji. Oke, nggak apa-apa masuk. Noro deh kimon pembuatan pernah. Saya undang benar. Coba kan orang kirim ke orang pas. Komisi besar aja mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak keamanan yaitu Polres Sampang dengan anggota silahkan rekan-rekan dari GMNI dengan Bapak silahkan untuk berdialog, silahkan sampaikan aspirasinya tentunya dengan yang sopan, yang tertib dan tidak anarkis pada rekan-rekannya. Sampah milik kita kan gitu. Saya yakin bahwa rekan-rekan dari mahasiswa bencana lebih paham. Kami cuma tidak ikut campur terhadap masalah penyampaian aspirasi, cuma kami mengawal daripada rekan-rekan dari GMI untuk menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Dewan Perwakilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, barusan ya. Jadinya teman-teman mohon kekondusifannya, terus apa yang menjadi atensi kepada kami, kepada DPR, dan apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman GMI, monggo biar langsung dibuat redaksinya oleh pihak Sekwan, jadi biar bisa ditandatangani sama teman-teman ya. Pak Sekwan mana? Oke. Sebelumnya seperti ini. DPRD dan jajarannya. Apa? Yang pertama, kemarin ketika salah satu dari kader GMNI mengantarkan surat ke TU, jadi jawabannya apa kemarin? Permohonan pemateri. Oh, cuma permohonan pemateri. Tapi tidak siap materi. Itu pertama. Dalam artian ambui dengan dioreng. Itu pertama. Kedua, saya lihat dan saya yakin dari ketidaksiapan Dewan ini, saya rasa surat dari kami itu tidak di-share ke grup besar Dewan ini. Di-share nggak Pak dalam grup Dewan? Sudah atau tidak? Mungkin saya dapat. Sampai kan nggak ngasih ke saya kan? Cuma saya dapat. Kita kooperatif ya, di-share atau tidak? Di-share. Saya lihat grupnya ya, boleh. Grup apa nih? Grup Dewan, tunjukkan di share-nya. Surat kami ada di grup Dewan. Oke, kedua. Ada nggak? Oke, ada. Oh, ada, boleh kan kita tak siap. Bila saya kirim dia. Kirim dulu ikut jemput. Coba lagi dikirim. Hari apa? Sabtu.
Mereka ada contoh. Jam 6 pagi contoh. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan payung hukum terhadap itu? Karena selama ini kita tidak ada, cuman UMK yang terjadi di rumah saya dan sebagainya. Mungkin UMK di rumah sampah mungkin 2.100.000 kalau di Perda. Lah, bagaimana nasibnya untuk kawan-kawan kita masyarakat yang tidak bekerja di dalam sektor itu? Kita tidak berbicara penolakan ya, karena kita sama-sama tahu tidak akan pernah bisa. Ini nyambung dari dengan yang opininya pada hanya dikenakan pajak barang-barang mewah. Sedangkan kalau kita melihat dari media sosial dari laman CNN Indonesia bahwasanya itu mungkin turun ke angka 10%. Dari tahun 2021 kemarin ditetapkan menjadi 11%, sampai sekarang pun sampai hari ini malahan bertambah menjadi angka 12%. Maka untuk turun ke angka 10% itu to bitter, hal yang mustahil. Karena apa? Dari 2001 saja sampai sekarang itu bukan turun, mereka naik. Gitu. Jadi kami di sini rekan-rekan BMNI, teman-teman BMNI mengusulkan tentang perda itu tadi untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di bawah, khususnya di Kabupaten Sampang. Seperti itu, Pak. Intinya gini Pak, di pasal 27 itu kan menjelaskan bahwasanya memang itu terkena dalam barang mewah. Tapi di situ kita jangan sampai lalai, di ayat 4 itu dihapus. Itu bius pemerintah untuk masyarakat, kayak gitu. Hanya dihapus ayat 4. Dan di situ turunannya ada juga. Jadi kita tidak boleh mempunyai tendensi bahwasanya ini hanya untuk barang-barang mewah. Teman-teman dari GMNI ataupun masyarakat khalayak ramai sama-sama mengetahui. Monggo 9 teman-teman. Kan dapat semua ya makanannya ya? Tidak yang di bawah, Pak. Hah? Tidak yang di bawah. Lanjut Pak. Belum ada. Lanjut Pak. Bahasanya Mas Muiz tadi tidak omdo. Benar ya Mas Muiz ya? Hukum koro encan katanya mah. Kalau sudah diikat dengan aturan, kemungkinan itu sulit untuk dirubah. Namun kalau nggak salah sampai sekarang itu sudah diatur melalui Perbu. Dan kalau nggak salah juga itu per tahun dirubah. Kenapa dirubah? DTKS, kemudian ngobrol kedua kita masalah perda kepemudaan dan lain sebagainya, itu kata-kata yang template bagi kita. Maksud saya, dari dulu sampai sekarang pun, ini analoginya Pak, analoginya dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah mengetahui perda kepemudaan. Padahal ini diusulkan dari tahun 2021. Atau nyampe nggak 2 juta seperti yang dikatakan UMK barusan. Nah, maksud saya di situ Pak. Sekarang harga cabai loh 1 kilo 120. Saya kemarin ke pasar Degedek meleleh boleh 10 biji. Kalau itu kan fluktuatif. Maksudnya gini Pak, maksudnya ketika ada suatu permasalahan di rakyat, maka wakil rakyat memberikan solusi. Dan kabarnya kan tidak bisa mengatur UMK. Ya memang tidak bisa Pak. Saya tidak akan meminta sampean mengatur UMK. Maksud saya, ada aturan yang mengikat kepada perusahaan-perusahaan itu yang memiliki karyawan-karyawan itu untuk memberikan upah minimal yang layak, gitu doang. Bukan merubah UMK. Kalau merubah UMK kita harus jadi DPR RI ya. Kawalan terkait apa yang dinyatakan oleh GMNI dalam artian kita Bung dan Sarina, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Sampang, berhasil menyuarakan suara kita, keinginan kita untuk membela rakyat kecil, yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat kecil. Dan yang kami harapkan nantinya ini bukan hanya sebuah wacana, tapi juga menjadi suatu ketentuan yang diatur dalam regulasi ataupun peraturan daerah yang sebagaimana nanti domainnya mereka. Kita tinggal mengawasi, mengevaluasi jika ada hal yang tidak berkenan dengan ini. Paham ya? Merdeka!
Macam kayak baru. Nanti terakhir ya, Mas Muiz nanti terakhir ya. Kolomnya hanya ada, iya, dia akan ketua aja. Ada teman-teman yang ikut. Terima kasih buat teman-teman GMNI. Dan terima kasih juga pagi hari ini ke teman-teman DPRD Kota Sampang. Kita tunggu lagi nanti teman-teman untuk datang, nggak masalah. Oke? Yang penting aman dan kondusif. Oke. Keluarnya tertib ya teman-teman ya. Mahasiswa rekan miskin kota bersatu padu rebut demokrasi.
sampaikan kami dari perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengawalan keamanan yang difasilitasi oleh Polres Kabupaten Sampang. Merdeka!